agar hati kita ini semuanya tidak kena dengan yang namanya penyakit hati, agar hati kita menjadi hati yang bersih dan terjaga. Para ulama menjelaskan, Mbak Bu, kalau hati kita pengen terjaga, kuncinya satu saja, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Titik. Jangan pernah merasa Anda punya ilmu, Anda orang lain. Ingat, yang memberikan ilmu Anda adalah Allah. Sebagaimana Allah mudah memberikan Anda ilmu, dengan kesombongan Anda takutlah kepada Allah, itu ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk disombongkan. Di saat Anda sombong dengan harta Anda, maka ingat, sebagaimana Allah mudah memberikan nikmat harta, semudah itu juga Allah bisa mencabutnya. Allah berikan kepada kita jabatan, kita pun jadi RT sampai presiden, syukuri itu nikmat. Kalau tidak bersyukur, ingatlah sebagaimana Allah mudah memberikan nikmat jabatan tersebut, maka semudah itu pula Allah akan mencabut nikmat tersebut. Sehingga mulai saat ini Pak Bu, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Saya punya guru Dr. Ustadz Habib Segaf Baharu. Beliau pernah dipanggil oleh abahnya Abu Yasan, kemari, kamu kalau ingin hidupnya bahagia, tenang, bisa hidup, duduk dengan siapapun, gampang caranya. Jadilah kamu seperti angka 0. Jadilah seperti angka 0. Apa angka 0? Tidak pernah merasa punya arti, tidak pernah merasa dirinya hebat walaupun dia hebat. Kenapa? Orang yang merasa dirinya punya nikmat, maka di saat itulah dia akan mulai menyombongkan diri dengan nikmat tersebut. Maka mulai saat ini Pak Bu, ayo jaga kita punya hati. Hati ini tempat pandangan Allah. Jadi kalau kita ingin punya dagangan, punya warung, bisnis, apapun yang kita dagang, pengen sukses, maka setiap bulannya hendaknya kita bersedekah. Ingat Pak Bu, rumus sedekah itu simple. Jangan pakai matematika manusia, pakai matematika Allah. Selesai. Kenapa kita sulit? Selalu kita sedekah itu berat, karena matematika kita ini matematika manusia. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, 10 kurangi 5 berapa? 10 kurangi 5 berapa? 5. Artinya berkurang. 10 kurangi 1 berapa? 9. Tidak bertambah. Itu matematika manusia Pak Bu. Tapi kalau matematikanya Allah beda. Kamu berikan 1 kata Allah dan Rasulnya, aku ganti minimal 10. Kau berikan 1, minimal aku berikan 10. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu rezekinya pengen dipermudah oleh Allah, perbanyak sedekah. Secara matematika manusia nggak mungkin, tapi ini matematikanya Allah. Kamu beri 1, aku ganti minimal 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipat ganda. Tidak ada yang tahu kata Nabi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat ini Bapak, jangan pakai matematika manusia, pakai matematikanya Allah. Contoh Bapak, di zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi datang ke rumah Nabi. Wahai Rasulullah, saya sudah 3 hari 3 malam belum makan. Nabi kesian dengan sahabat ini. Nabi tanya, Aisyah, ada makanan enggak? Demi Allah wahai Rasulullah, di rumah kita tidak ada makanan sama sekali, walaupun 1 biji kurma. Pemimpin dunia akhirat Pak Bu, di rumahnya tidak ada makan, tapi nggak pernah komplain, nggak pernah marah. Pelajaran Pak Bu, kita gara-gara pingin tokonya makin besar, pingin dagangannya makin banyak, ada cabangnya, mau punya uang nggak ada, akhirnya ngutang sama bank riba, akhirnya ngutang sama bank rentenir, lintah darat. Akhirnya malu Pak Bu dengan Nabi Muhammad. Pemimpin dunia akhirat, tidak ada di rumahnya apa-apa, nggak komplain, nggak marah. Dalam salah satu riwayat Pak Bu dijelaskan, Nabi pernah ditawari oleh Allah untuk kerikil-kerikil yang ada di Mekah dijadikan emas permata semuanya. Apa kata Nabi? La ya Rob, tidak usah ya Allah. Uridu an aju ayyauman wa asba ayyauman. Faida ju'du da'autu wa tadarratu ilaik. Faida syabitu syakartu wa hamadtu.